Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama aku Mama Noval. Selamat malam teman-teman semuanya, saya ucapkan dari Taiwan ya tentunya. Dan sekarang di Taiwan udah hampir jam setengah 11 malam. Nah kebetulan hari ini aku agak lambat teman-teman istirahatnya karena ada acara teman-teman majikan lagi makan-makan. Dan alhamdulillah sekarang udah waktunya rehat. Aku mau sharing sama teman-teman semuanya. Kemarin itu di video sebelumnya teman-teman ya, ada salah satu teman kita yang bertanya. Jadi di video kali ini aku mau menjawab pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya dari teman kita Mbak Diana Rahma. Hai kakak, boleh sharing dong gimana bisa kerja di Taiwan? Terima kasih udah mau jawab. Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaannya ya teman-teman. Jadi pertama kali aku kerja di Taiwan itu ya teman-teman, aku berangkat tahun 2014 sampai sekarang tahun 2022. Jadi udah sekitar 8 tahunan ya teman-teman, cukup lama. Nah jadi awal mulanya itu aku punya niatan kerja di Taiwan itu karena ekonomi. Jadi perekonomian lagi tidak baik-baik saja waktu itu, jadi saya memutuskan untuk kerja di Taiwan. Oke, apa yang perlu kita siapkan buat kerja di Taiwan? Yang pertama dan yang paling utama itu adalah niat dan keinginan kita teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, mau bekerja itu harus ada niat yang sungguh-sungguh dari diri kita. Kalau kita ini hanya ikut-ikutan, biasanya itu gagal. Kenapa saya bilang kayak gitu teman-teman? Karena aku dulu juga pernah ya ikut-ikutan sama temen, akhirnya sampai di PJTKI baru 1 minggu kalau nggak salah aku minta pulang, gak betah, gak kerasan. Tapi kalau memang dari niat kita sendiri, insya Allah sampai tujuan. Akhirnya saya sampai di sini. Waktu itu pernah gagal waktu aku ke Singapura teman-teman ya, baru 1 minggu di PT aku minta pulang, gak kerasan, gak betah di PT. Buat teman-teman yang belum pernah ngerasain masuk PJTKI mungkin pokoknya nggak enak, sama sekali nggak enak. Tapi kalau yang udah ngerasain masuk PJTKI, oke, fine, biasa aja kayak gitu. Kayak aku pas pertama masuk di Taiwan, karena dulu aku udah pernah merasakan masuk PJTKI, proses ke Singapura. Jadi pas waktu yang kedua kali mau ke Taiwan ini ya biasa aja, suasananya kayak gitu. Tapi yang pas pertama kalinya waktu ke Singapura itu, satu malam aku nangis teman-teman. Jadi selama 1 minggu itu intinya aku tuh merintih sama orang tua aku, pengen pulang, berhenti proses, nggak mau lanjut. Terus kalau nggak salah sempet sakit 2 hari. Jadi niat nawa itu adalah apa ya teman-teman, yang paling utama. Terus yang berikutnya, kalau mau kerja ke luar negeri itu siapkan dokumen. Dimanapun itu dokumen itu harus siap. Terutama kalau saya di sini kan di Taiwan. Ini kan mbaknya ini tanya kan di Taiwan itu gimana. Jadi disiapkan dokumennya ya teman-teman. Contohnya ijazah, akte, terus surat izin. Buat teman-teman yang belum menikah, jadi surat izin dari orang tua. Tapi buat teman-teman yang udah menikah, surat izin dari suami, terus buku nikah. Kalau nggak ya itu ijazah, akte, surat izin bagi yang sudah bersuami, ada buku nikahnya. Terus nanti lanjut SKCK dari ke kepolisian, kantor kepolisian setempat ya teman-teman. Kapolsek, Kapolres aku gak paham karena waktu itu aku yang nyariin PL. Jadi aku pasrah gitu aja sama sponsor. Terus berikutnya, yang kedua, kalau dokumen udah siap, teman-teman cari PJTKI yang terpercaya. Jadi intinya kadang-kadang PJTKI itu teman-teman, ada yang terpercaya, ada yang enggak. Kadang-kadang ada yang, kalau yang enggak itu prosesnya tuh lama-lama. Itu menurut teman-teman yang udah pernah
gonta-ganti PJTKI teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya dulu pernah ke Singapura, ke Taiwan, ini PJTKI-nya alhamdulillah aman kayak gitu ya teman-teman. Lah buat teman-teman kalau masuk PJTKI itu bisa dengan dua cara, pakai sponsor atau PL, penyalur tenaga kerja, ataupun teman-teman masuk sendiri ke PJTKI ya teman-teman. Kalau keuntungannya, kalau teman-teman masuk sendiri ke PJTKI, itu teman-teman dapat uang saku lebih banyak, tapi semuanya diurus sendiri. Terus kalau pakai PL ataupun sponsor, itu uang sakunya otomatis dibagi menjadi dua, separuh buat teman-teman, separuh buat PL-nya. Tapi keuntungannya semuanya itu kalau seumpama ada urusan kayak gitu ya teman-teman, itu PL-nya yang nanggung. Itu menurut pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Terus berikutnya, biasanya kalau teman-teman mau daftar itu ya, mau masuk PJTKI, teman-teman wajib di medical. Jadi usahakan usahakan kalau teman-teman itu punya niatan pengen keluar negeri itu, badannya diusahakan sehat. Sehat secara jasmani dan rohani, gak edan ngono mesti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, badan itu dalam keadaan sehat. Jadi kalau udah lolos medikalnya, baru nanti diproses sama PJTKI, teman-teman mendaftar kayak gitu. Terus nanti di situ teman-teman akan masuk ke PJTKI. Dalam itu karantina di dalamnya. Kalau dulu itu selalu nggak boleh ya, kalau udah masuk PJTKI itu sampai terbang nggak boleh pulang. Tapi sekarang banyak banget PJTKI di daerah-daerah. Jadi kalau dulu tuh adanya di Surabaya dan Jakarta ya teman-teman, waktu aku proses ke Singapura, di daerah-daerah itu jarang. Tapi sekarang banyak banget, nggak usah khawatir, daerah-daerah kayak kabupaten kayak gitu tuh udah banyak banget. Kayak di tempatku tuh juga udah banyak, di Madiun, Ponorogo itu udah banyak banget teman-teman. Terus nanti kalau teman-teman udah masuk dalam PJTKI, ikut aturan mainnya di dalam, kayak belajar bahasa, belajar masak, belajar bekerja, gimana cara kerja di luar negeri. Karena kita ini kalau di luar negeri otomatis bahasanya udah berbeda ya teman-teman. Bahasa ngomong bahasa kok ya angel, bahasanya berbeda, cara kerja berbeda, kebudayaan berbeda, cara pola pikir orang luar negeri sama kita pun juga berbeda. Jadi kita perlu adaptasi kayak gitu. Nah nanti selama di PJTKI kita akan diberikan paspor dan sebagainya. Pokoknya ikutin aja aturan main di PJTKI tempat teman-teman mendaftar. Terus berikutnya kalau masalah fisik, tinggi badan, berat badan itu menyesuaikan teman-teman sekarang ya. Kalau di Taiwan, kalau dulu tuh di Taiwan tuh paling enggak 160 gitu teman-teman, di bawahnya itu enggak masuk. Nah sekarang aku kan tingginya cuma 150, itu bisa sekarang. Terus masalah umur, kalau umur dibatasi ya teman-teman, kurang lebih 21 tahun. Tapi buat teman-teman yang belum mencapai usia 21 tahun, bisa dibicarakan dengan PJTKI masing-masing ataupun sponsor teman-teman. Bisa dinegosiasi, nanti akan tahu jalannya. Karena sesuatu itu teman-teman, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin dengan jalan tikus. Tapi jangan teman-teman, ini jangan dibikin patokan, karena ini saya bercerita sesuai pengalaman saya pribadi. Jadi kalau bekerja sebagai ART di Taiwan itu teman-teman ya mudah banget, pokoknya nggak ribet. Yang agak ribet itu kalau kita mau kerja di Taiwan, proses pabrik itu agak ribet teman-teman. Terus kalau masalah gaji di Taiwan, kalau buat PRT atau ART itu tuh gaji pokoknya 17 NT ya teman-teman, 17.000 NT. Keliru lah aku ngomong 17.000 NT ya teman-teman. Itu sekitar kalau dikalikan 5 itu sekitar 5 kali 5 7.500.
8,5 juta, ya 8,5 juta teman-teman. Jadi gaji pokoknya itu sekitar segitu, terus nanti ada uang lembur, ada potongan askes, ada potongan agensi. Totalnya itu bersihnya ya dah itu 17.500 NT, pokoknya sekitar 8 juta lebih, hampir 9 juta itu teman-teman. Lumayan lah, pokoknya udah lumayan banyak. Kalau masalah gaji ya teman-teman, sekarang ini kan karena COVID-19 corona ini ya, banyak banget kan tenaga kerja dari Indonesia yang nggak bisa datang ke Taiwan karena di sini tuh kekurangan tenaga kerja ya teman-teman. Jadi majikan-majikan sekarang ini ya rela nambahin gaji buat ART-nya biar nggak pulang Indonesia. Jadi tambahin gajinya teman-teman, sekitar lebih dari 20.000 NT. Jadi kebanyakan buat teman-teman sekarang yang di sini ini kebanyakan dapat tambahan gaji dari majikan masing-masing. Karena apa? Karena sekarang tuh susah cari tenaga kerja teman-teman, karena yang dari Indonesia itu belum datang. Adapun datang harus karantina, dan karantina itu pun ditanggung sama majikan. Jadi mereka itu kalau mau ganti ART itu mereka mikir 1000 kali kayak gitu teman-teman. Jadi mereka itu mending memberi tambahan gaji sama ART-nya yang sekarang daripada mengambil yang baru. Kalau dulu kan maksudnya tuh nggak begitu susah kan cari tenaga kerja yang baru kayak gitu kan ya. ART yang baru tuh kan nggak susah dulu. Jadi seumpama ART-nya itu lagi bermasalah atau minta pulang atau apa, itu mereka majikan-majikan di sini biasanya oke lah tuker yang baru. Kalau sekarang ya mikir 1000 kali. Berhubung ini udah malam, sampai di sini dulu video dari aku ya teman-teman. Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Bye bye.